Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Abadi. Sahabat beriman, umat muslim dunia menjadikan haji dan umroh sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan juga untuk berdoa. Disarankan hendaknya bersungguh-sungguh berdoa di tempat-tempat yang diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak doa umatnya tersebut. Berikut ini kami rangkum 8 tempat di Mekah doa paling cepat untuk dikabulkan. Tempat pertama, yaitu Multazam. Multazam, tempat atau jarak antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam merupakan tempat paling utama. Cucurkanlah air mata seraya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memungkinkan, pegang pintu Ka'bah, minta kebaikan dan kebahagiaan dunia maupun ukhrawi. Tempat kedua, Hijr Ismail. Hijr Ismail di bawah Mizab atau pancuran Ka'bah. Talang air ini terletak di arah Hijr Ismail. Pancuran ini belum ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Talang ini dibuat suku Quraisy bersamaan dengan dibuatnya atap Ka'bah. Di bagian depannya tertulis lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pada sisi kirinya tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya, talang ini diperbaharui pelayan dua tanah suci, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi. Usai bertawaf, jemaah haji atau umroh biasanya menyempatkan diri berlama-lama memanjatkan doa di tempat ini. Tempat ketiga, Rukun Yamani. Sahabat beriman, Rukun Yamani dan Hajar Aswad terletak di Mekah. Rukun adalah sandi atau tiang, yakni 4 sudut Ka'bah yang diberi nama Rukun Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. Rukun Aswad dikenal dengan Hajar Aswad, merupakan posisi batu hitam yang menurut sebagian riwayat adalah batu dari yang menggantung setinggi 1,5 meter dari atas tanah. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, Hajar Aswad dijadikan salah satu pondasi. Tempat keempat, yaitu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, tentu sulit masuk ke dalam Ka'bah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa Aisyah ke Hajar Ismail saat Aisyah meminta izin sholat di dalam Ka'bah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah di sini kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Karena itu tidak dibenarkan seseorang bertawaf dalam area Hijr Ismail, karena Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Saat haji dan umrah, jemaah harus antre masuk ke dalam Hijr Ismail yang tidak terlalu luas. Usai sholat sunnah mutlak, mereka biasanya memuaskan diri berdoa di tempat tersebut. Tempat kelima, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan sebanyak 7 kali putaran antara Bukit Syafa dan Marwah. Prosesnya dilakukan setelah tawaf. Dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah.
Tidak ada bacaan wajib, namun disarankan berdoa sesuai kemampuan dan beristighfar. Tempat keenam, di belakang makam Ibrahim. Jika berhaji atau umrah, sesudah melaksanakan tawaf 7 putaran dan berdoa sejenak di multazam, umat Islam disunatkan sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim sendiri, lokasinya masih di dekat Ka'bah, tidak jauh dari multazam. Tempat ketujuh, Musdalifah dan Mina. Musdalifah, kawasan antara Mina dan Arafah. Lokasinya sekitar 10 km dari Mekah. Musdalifah panjangnya kurang dari 4 km. Berada pada satu wilayah sempit antara dua gunung yang berdekatan setelah Arafah. Mina, kawasan berbukit panjangnya 3-5 km. Letaknya antara Mekah dan Musdalifah. Jaraknya dari Mekah sekitar 7 km. Tempat kedelapan, Raudhah atau Madinah. Di Masjid Nabawi terdapat Raudhah, yaitu tempat antara mimbar dan kediaman Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup. Tempat itu merupakan salah satu tempat yang istimewa bagi masyarakat Muslim. Doa yang dipanjatkan di Raudhah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai Raudhah yang menjadi dambaan umat Islam, harus berebutan sebelum masuk ke tempat itu untuk sholat, berzikir, berdoa, maupun membaca Al-Quran. Wallahu a'lam.